Sejak kejatuhan manusia, penebusan dirancangkannya bagi kita. Karena kasih-Nya di Bethlehem bintang bersinar, tanda terang dunia telah datang bagi kita. Karena kasih-Nya, gelap malam jadi siang, malaikat bawa berita, kabar suka, Raja damai telah lahir. Karunia yang terindah diturunkan dari surga, Immanuel, Yesus juru selamat dunia, firman jadi manusia, datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Di Bethlehem bintang bersinar, tanda terang dunia telah datang bagi kita. Karena kasih-Nya, gelap malam jadi siang, malaikat bawa berita, kabar suka, Raja damai telah lahir. Karunia yang terindah diturunkan dari surga, Immanuel, Yesus juru selamat dunia, firman jadi manusia, datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Siarkan kabarnya, juru selamat dunia telah lahir. Genapi nubuatnya, juru selamat dunia telah lahir. Sujud menyembah, juru selamat dunia telah lahir. Bangkit
Jesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bethesda Church. Mari bersama-sama naikkan syukur kita kepada satu pengharapan yang menjadi kekuatan. Allah yang kita percaya, Yesus Tuhan. Overwhelmed but I won't break. Through the battle I will say, your grace will be enough. Your grace will be enough. Under fire but we won't fall. We will never be alone. You'll always be enough. You'll always be enough. Now in God we trust. In His name we hope. I know God will not be shaken. God is here with us. He's already won. I know God will not be shaken. We will follow where you go. We will trust through the unknown. I know you go before. I know you go before. Lift my heart now in your ways. For we carry in your name. Your promise never failed. Your promise never failed. Now in God we trust. In His name we hope. I know God will not be shaken. God is here with us. He's already won. I know God will not be shaken. You finish what you begun, forever strong in your love. Your name is sure, and you will fight for us, our hope forever secure. In you alone. Come on, church. You finish what you begun, forever strong in your love. Your name is sure, and you will fight for us, our hope forever secure. In you alone. Now in God we trust. In His name we hope. I
Jesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your Thank you, Lord. Kasih setiamu sepanjang tahun ini, Yesus. We praise you, Lord Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini.
kasih setiamu. Ku percaya padamu, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan yang berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Betapa kami bersyukur memiliki Allah Bapa dan Tuhan yang seperti Engkau. Allah Bapa dan Tuhan yang baik. Allah Bapa dan Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau bukan hanya Allah Bapa dan Tuhan yang baik, tetapi Engkau juga adalah gembala kami yang baik. Engkau senantiasa membaringkan kami di padang yang berumput hijau, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami dan menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah takut bahaya. Gadamu, tongkat-Mu senantiasa menghibur kami. Engkau senantiasa menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Piala kami penuh melimpah, selalu ada sukacita dalam kehidupan kami. Dan Kau mengurapi kepala kami dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Kami adalah orang-orang yang paling Engkau kasihi. Sehingga kebajikan, kemurahan belaka boleh terjadi sepanjang tahun 2022 dalam setiap kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Nafasnya Allah yang memberikan kehidupan, kesembuhan kepada seluruh tubuh kami. Kami semua yang mendengar firman-Mu, kami diubahkan, kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Sabtu yang diberkati untuk seluruh jemaat Bethesda Church dan untuk jemaat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Seperti biasa, katakan bersama-sama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tahun 2022 untuk Bethesda Church adalah the year of Amin. Tahun di mana dari semua yang baik yang dijanjikan Allah tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan terpenuhi. Karena buat saudara yang ada di dalam Yesus, semua janji Allah bukanlah ya dan tidak. Tetapi buat saudara yang ada di dalam Yesus, semua janji Allah hanya ada ya. Artinya buat saudara yang ada di dalam Yesus, semua janji Allah pasti digenapi dalam hidup saudara. Alkitab berkata, sebab
Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Waktu saudara mendengar janji Allah, itulah saatnya saudara merespon dengan berkata ya, yes, amin. Waktu saudara berkata ya, yes, amin, sesungguhnya saudara sedang memuliakan Allah karena saudara percaya sama apa yang Allah janjikan. Dan waktu saudara berkata amin, itulah iman. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya menerima semua janji Allah. Yang pertama, jangan sampai ada ketidakpercayaan. Ingat, bangsa Israel tidak dapat masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan. Waktu saudara mendengar janji Allah, percayalah. Katakan ya, yes, dan amin. Yang kedua, explore semua janji Allah buat saudara. Cari tahu semua janji Allah. Sepanjang tahun ini, saudara sudah banyak membaca, mendengar, dan merenungkan janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Saudara mendengar, hearing, katakan ya, yes, dan amin atas semua janjinya untuk memuliakan Allah. Praise and hearing bersama-sama. Ingat, Simeon artinya hearing, Yehuda artinya praise. Mereka maju bersama-sama menduduki bagian milik mereka yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Yang ketiga, selalu memiliki hati untuk janji-janji Allah. Selalu tertarik sama janji-janji Allah. Tetap semangat sama janji-janji Allah. Banyak orang Kristen yang sama sekali tidak memiliki hati terhadap janji-janji Allah. Bahkan mereka sama sekali tidak tertarik sama janji-janji Allah. Sebagian besar menganggap bahwa janji-janji Allah sudah tidak berlaku lagi, tidak relevan lagi. Kemudian mereka mengganggu orang Kristen lainnya. Nah, kalau halnya demikian, sesungguhnya mereka sudah kehilangan bagian yang terbaik yang sudah Allah sediakan buat mereka. Ada begitu banyak kesaksian yang masuk sepanjang tahun ini, tahun 2022, di mana janji-janji Allah digenapi dalam kehidupan anak-anaknya di dalam gereja ini. Dan hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022, bukan berarti the year of amin berhenti sampai di sini. Tidak, Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia adalah Allah yang selalu setia sama janjinya. Allah akan terus menggenapi janji-janjinya dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Sebagaimana yang sudah saudara dengar dan saudara ketahui jauh-jauh hari sebelum kita memasuki tahun 2023. Dunia sudah meramalkan bahwa di tahun 2023 nanti akan terjadi resesi ekonomi secara global, terjadi kelesuan, kemerosotan, penurunan keadaan ekonomi secara global. Tetapi hari ini saya mau memberikan semangat sama saudara semua. Saudara memang hidup di dunia ini, tetapi ingat, saudara bukan berasal dari dunia ini. Bapa di surga akan memberkati saudara, bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini. Tetapi Bapa di surga akan memberkati saudara berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Dia miliki di surga. Seperti halnya seorang duta besar, sekalipun dia diutus ke negara yang sangat miskin sekali, supply-nya bukan bergantung dari negara tempat di mana dia bertugas, tetapi supply-nya bergantung dari negara asalnya. Seperti yang sudah saya sampaikan sama saudara, apapun yang terjadi di tahun 2023 nanti, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengejutkan Bapa di surga. Kenapa? Karena Bapa di surga sudah memberikan anaknya. Segala sesuatu yang saudara butuhkan dalam hidup ini, apakah itu kesembuhan, perlindungan, berkat, dan lain sebagainya ada di dalam anaknya. Nah, sebelum kita memasuki tahun 2023, saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar bagaimana caranya melepaskan berkat Tuhan dalam seluruh area kehidupan saudara dan kehidupan saya. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Di hadapan Tuhan Yesus ada 5.000 orang laki-laki. Ingat, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak.
Sedangkan di tangan Tuhan Yesus hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Artinya saat itu Tuhan Yesus sedang ada dalam keadaan kekurangan, krisis. Nah, kita akan sama-sama belajar hari ini dan kita akan sama-sama melihat perbedaan antara cara dunia dan cara Tuhan mensuplai kepada saudara. Saudara siap diberkati hari ini? Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, ini merupakan mujizat satu-satunya yang ditulis di dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya mau saudara mengerti, tidak semua mujizat ditulis dalam keempat Injil. Kalau Tuhan Yesus menyebut sesuatu hal sebanyak 1 kali, artinya ada 1 hal yang signifikan di sana. Kalau Tuhan Yesus menyebut sesuatu hal sebanyak 2 kali, artinya Tuhan butuh perhatian ganda dari saudara. Kalau Tuhan Yesus menyebut sesuatu hal sebanyak 3 kali, Alkitab mengatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau Tuhan menyebut sesuatu hal sebanyak 4 kali, apa artinya? Artinya Tuhan mau supaya saudara memperhatikan dengan seksama. Pelajari setiap detailnya. Pelajari setiap kata, setiap kalimat dengan seksama. Kita lihat firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dari cerita ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama tentang Filipus yang dicobai. Yang kedua tentang responnya Andreas. Yang ketiga tentang seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Yang keempat tentang tanggung jawab murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang kelima tentang kelimpahan yang berasal dari Yesus Juru Selamat. Sebagaimana yang tadi saya katakan sama saudara, mujizat yang Yesus lakukan di sini dicatat dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Masing-masing Injil punya keunikan sendiri. Ada bagian yang ditulis dalam Injil Yohanes tetapi tidak ditulis di dalam Injil lainnya atau sebaliknya. Misalnya, di dalam Injil Yohanes yang tadi kita lihat, Yohanes menyebutkan di ayat yang keempat, dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi dengan kata lain, waktu mujizat ini terjadi, waktunya berdekatan dengan hari raya Paskah. Sedangkan Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas tidak menyebutkan tentang hari raya Paskah. Kenapa demikian? Karena hanya Injil Yohanes yang menyebutkan tentang anak domba. Sedangkan Injil yang lain tidak menyebutkan anak domba. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, hanya Yohanes yang memulai Injilnya dengan menceritakan seorang Yohanes yang lain. Siapakah dia? Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa
dunia. Itu sebabnya dalam cerita ini Yohanes menyebut tentang Paskah yang merupakan hari raya orang Yahudi. Nah, kalau saudara mendengar tentang hari raya, apa artinya hari raya? Hari raya berbicara tentang sebuah perayaan, celebration. Hari raya Paskah adalah hari raya untuk menikmati anak domba Paskah. Jadi mujizat yang diceritakan di sini sesungguhnya merupakan satu rahasia buat saudara, buat saya, untuk menikmati anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Terkadang Tuhan datang dan bertanya sama saudara. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Ini hanya sebuah ujian atau tes. Dulu pengertian dan pemahaman saya tentang firman Tuhan belum berpusat kepada Tuhan Yesus, tapi masih berpusat kepada diri saya sendiri. Saya harus begini, saya harus begitu. Dengan kata lain, berpusat kepada kekuatan diri saya sendiri. Nah, waktu Pastor Joseph Prince dari New Creation Church Singapura datang ke Indonesia, di situ pertama kalinya saya mendengar dan mengerti Injil. Kabar baik yang sesungguhnya. Injil kasih karunia Allah. Di situ pikiran dan cara pandang saya diubahkan. Terjadi metanoia, tidak lagi fokus kepada diri saya sendiri, tentang apa yang harus saya lakukan buat Tuhan, tetapi sekarang fokus kepada Tuhan Yesus, tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat saya. Saya terus cari tahu apa itu Injil kasih karunia Allah, saya semakin tenggelam di dalamnya, saya semakin jatuh cinta, dan semakin takjub sama Tuhan Yesus, takjub akan kasihnya, kebaikannya, dan kemurahannya. Setiap hari saya selalu mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, mengalami kasihnya, mengalami kebaikannya, dan mengalami kemurahannya. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu kemudian timbul pertanyaan, apakah kamu mau orang lain juga mengalami apa yang kamu alami? Yes. Mau rubah khotbahnya? Why not? Kenapa tidak? Sekalipun nanti dilarang, nggak ada masalah. Saya rubah semua khotbah saya 180 derajat dari fokus kepada manusia, berubah menjadi fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Semua yang saya bicarakan dari mimbar ini, semuanya tentang Tuhan Yesus, bukan tentang yang lain. Akhirnya benar, khotbah saya dilarang. Karena khotbah saya dicap hyper grace. Sesudah dilarang, timbul pertanyaan kembali, tetap mau khotbah yang berfokus kepada Tuhan Yesus? Yes, kenapa tidak? Akhirnya Tuhan mempercayakan persekutuan doa The Grace Republic. Dan setelah beberapa bulan berjalan, ada yang datang sama saya lagi. Pak Ivan, boleh saya kasih masukan sama Pak Ivan? Jangan khotbah tentang Tuhan Yesus terus, Pak. Jangan khotbah tentang kasih karunia terus. Nanti orang bosan loh. Sesekali bolehlah tentang motivasi kehidupan. Kemudian muncul kembali pertanyaan, buat saya ini juga merupakan sebuah tes, sebuah ujian. Kalau orang nanti sampai bosen, orang yang datang nanti berkurang, apakah kamu masih mau khotbah yang berfokus kepada Tuhan Yesus? Yes. Saudara tahu apa yang terjadi? Persekutuan doa The Grace Republic pada saat itu buka bulan Juli. Juli, Agustus, September, Oktober. Baru 4 bulan berjalan. Tadinya kita memakai tempat sekali sewa bongkar pasang. Tetapi sekarang Tuhan bawa persekutuan doa The Grace Republic ke next level. Bukan lagi persekutuan doa, tapi menjadi sebuah gereja yang bernama Bethesda Church. The House of Grace. Jadi sesungguhnya Tuhan tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Tetapi dia tes. Mau berkhotbah yang berpusat sama Tuhan Yesus sekalipun dilarang. Padahal waktu itu lagi begitu kencang isu tentang hyper grace. Masih tetap mau khotbah yang berpusat sama Tuhan Yesus? Yes. Betul? Why not? Buat saya kenapa tidak? Oke, ini tempat permanen.
tidak perlu bongkar pasang. Tuhan Yesus sediakan orang-orangnya, Tuhan Yesus sediakan semua yang saya butuhkan. Tuhan Yesus percayakan sebuah gereja yang bernama Bethesda Church, the House of Grace. Itu sebabnya di tempat ini hanya diberitakan tentang Tuhan Yesus, Jesus only, dan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Supaya semua orang yang datang ke tempat ini juga mengalami kasih karunia dan kebaikan dari Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan Yesus hanya menguji Filipus padahal ada 11 murid lainnya? Karena kejadian ini terjadi di dekat Betsaida. Filipus berasal dari Betsaida. Jadi ujian pertama selalu datang kepada orang yang ada di dalam. Itu sebabnya ujiannya datang kepada saya terlebih dahulu. Filipus berasal dari Betsaida. Dia tahu betul daerah itu dengan baik. Itu sebabnya Tuhan bertanya kepada Filipus, di mana kita bisa membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara masih ingat tentang mata uang dinar? 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. 200 dinar adalah upah 200 hari kerja. Sekitar upah 6 bulan lebih. Nah, Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dengan kata lain, masalah yang Filipus hadapi adalah ada begitu banyak kebutuhan sehingga roti seharga 200 dinar tidak akan cukup buat orang sebanyak ini. Wow, bagaimana mungkin saudara berkata tidak akan cukup di hadapan Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada? Bagaimana mungkin Filipus mengatakan tidak akan cukup untuk mereka ini semua, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja? Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup saudara, jangan sekali-kali pernah meremehkan apa yang saudara miliki sekalipun kecil. Amin. Ayat 8 sampai dengan 9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di sini Andreas berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, dalam Alkitab versi New King James, terjemahannya, there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? A lad di sini artinya a little boy, seorang anak laki-laki kecil. 2 small fishes, 2 ikan kecil. Jadi dalam ayat ini kata kecil muncul sebanyak 2 kali. Betul? Seorang anak laki-laki kecil dan 2 ikan kecil. Jadi ini masalah yang dimiliki oleh Andreas. Nah, sebelum kita berbicara tentang kekurangannya Andreas, kita lihat dulu apa yang menjadi kelebihannya Andreas. Nah, apa hal-hal yang baik yang ada dalam dirinya Andreas? Andreas adalah seorang pemimpin, seorang leader. Dia bisa melihat potensi dalam diri seseorang. Nah, hal yang pertama yang saudara dapatkan tentang kelebihan Andreas ada di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai 41. Salah seorang dari keduanya yang mendengarkan perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Di sini Andreas berkata kepada Simon, kami telah menemukan Mesias. Jadi Andreas adalah orang yang pertama kali melihat Yesus sebagai Mesias. Di dalam Yohanes pasal 6 tadi, di situ diceritakan Andreas menemukan seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Jadi Andreas memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia bisa melihat potensi dalam diri seseorang. Kalau kita kembali ke Yohanes pasal 6,
Apa yang menjadi masalahnya Andreas? Andreas berkata, di sini ada seorang anak laki-laki kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Masalahnya Filipus. Filipus melihat adanya kebutuhan yang begitu besar. Sedangkan masalahnya Andreas. Andreas melihat akan supply yang sedikit. Kebutuhan yang besar, sedangkan suplainya sedikit. Kedua-duanya, baik Andreas maupun Filipus, mereka tidak melihat kepada Tuhan Yesus. Banyak orang, bahkan banyak perusahaan hanya berkata tahun 2023 nanti suku bunga akan naik, semua harga naik, kebutuhan kita juga naik, persaingan semakin ketat, tetapi pemasukan terus turun. Akan terjadi resesi ekonomi. Mereka hanya melihat kebutuhan yang bertambah sedangkan pemasukan yang berkurang. Mereka tidak melihat kepada Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu sama saudara, tahun 2023 sertakan dan andalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi, maka saudara akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi secara luar biasa dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Kalau saudara baca cerita tentang minyak seorang janda dalam 2 Raja-Raja pasal 4, di situ diceritakan ada seorang janda yang memiliki hutang. Kemudian seorang penagih hutang sudah datang ke rumahnya. Untuk apa? Untuk mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Nah, janda ini datang dan memberitahukan masalahnya kepada Nabi Elisha. Apa yang terjadi setelah itu? Elisha berkata kepada janda ini, apa yang kamu punya di rumahmu? Janda ini berkata, tidak punya apa-apa kecuali buli-buli berisi minyak. Kemudian Elisha berkata kepada janda ini, pergilah, mintalah buli-buli kosong, tuangkan minyak ke dalamnya. Kemudian janda ini mencari buli-buli kosong dari para tetangga-tetangganya, kemudian menuangkan minyak ke dalamnya sampai semua bejana berisi penuh. Kemudian Elisha berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Apakah hanya sampai di sini? No, selanjutnya Elisha berkata, hiduplah dari lebihnya engkau beserta anak-anakmu. Saya mau saudara mengerti, kalau Tuhan memberi dan memberkati saudara, maka Tuhan akan memberkati lebih dari sekedar cukup. Inilah Tuhan saudara, inilah Tuhan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, sebelum mujizat terjadi, apa yang Yesus perintahkan kepada mereka? Yesus menyuruh mereka duduk, sit down, rest. Nah, seberapa banyak di antara saudara yang mau melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat di dalam hidup saudara? Duduk, rest. Jadi masuk tahun 2023, rest. Jangan takut, jangan khawatir. Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus mengambil roti, kemudian apa yang Yesus lakukan? Mengucap syukur. Saudara bisa bayangkan pencipta langit dan bumi yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, mengucap syukur untuk hal yang sedikit. Sedangkan saudara selalu komplain, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan, dan lain segalanya. Saya mau tanya sama saudara, memangnya sedikit pun tidak ada yang baik dalam hidupmu? Pasti ada. Mengucap syukurlah untuk yang sedikit. Amin. Kita lihat apa yang dikatakan di dalam Injil Markus. Markus 6 ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Kata memberikan di sini artinya Tuhan Yesus terus menerus, keep on keeping on, terus menerus memberi kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus terus menerus mensuplai kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mensuplai
kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya mendistribusikan kepada orang-orang yang ada di sana. Setelah itu murid-muridnya kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu sama saudara, saudara harus selalu kembali kepada Tuhan Yesus untuk supply yang baru. Setiap kali murid-muridnya kembali kepada Tuhan Yesus, mereka tidak pernah kembali dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Tangan mereka selalu penuh sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi selalu datang sama Tuhan Yesus akan memberikan kepada saudara sebanyak yang saudara kehendaki. Kembali ke Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi di sini dikatakan sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi ingat baik-baik, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan berapa roti? 7 roti. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan berapa roti? 5 roti. Lebih sedikit orang, lebih banyak roti yang dibutuhkan. Tetapi lebih banyak orang, lebih sedikit roti yang dibutuhkan. Dengan kata lain, buat Tuhan semakin besar masalahnya, semakin mudah buat Tuhan untuk menyelesaikannya. Jadi jangan lupa, di sini dikatakan sebanyak yang mereka kehendaki. Semua orang memiliki kehendak dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pertanyaan saya, seberapa banyak yang saudara butuhkan? Seberapa banyak yang saudara kehendaki? Tuhan akan mensuplai kepada saudara sebanyak yang saudara kehendaki. Amin. Ayat 12 sampai ayat 13. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Waktu murid-muridnya membagi-bagikan makanan kepada orang banyak, mungkin saat itu murid-muridnya berpikir, mereka semua sudah makan terlebih dahulu, kapan giliran kita makan? Dan pada akhirnya Yesus berkata, kumpulkanlah lebihnya. Apa yang terjadi? Mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Lebihnya 12 bakul penuh, satu bakul untuk satu orang artinya. Wow, saya mau saudara mengerti, di hadapan Tuhan tidak ada kekurangan, tetapi juga tidak ada yang terbuang. Saya mau kasih tahu sama saudara, terutama buat saudara yang melayani pekerjaan Tuhan. Saudara berpikir, kapan giliran saya diberkati, kapan giliran saya disembuhkan, kapan giliran saya dipulihkan. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang sudah saudara berikan buat Tuhan. Ingat, bagian saudara adalah satu bakul penuh untuk tiap-tiap orang yang melayani. Jadi di tahun 2023, dunia boleh meramalkan akan terjadi resesi ekonomi secara global. Tapi ingat baik-baik, stop melihat tahun 2023 dengan pesimis. Apapun yang saudara miliki hari ini, sekalipun sedikit, mengucap syukurlah. Dan selalu melihat kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus setiap hari, bergantung kepada Dia setiap hari. Ingat yang sudah kita pelajari di hari Natal kemarin, prinsip mana? Prinsip mana yang pertama? Ingat baik-baik. Mana hanya untuk satu hari. Saudara tidak bisa menyimpan mana sampai besok hari. Kenapa mana hanya tahan satu hari? Karena sesungguhnya Allah mau saudara dan saya sebagai umatnya senantiasa bergantung kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan setiap hari. Itu sebabnya mereka berkata, give us today our daily bread. Bukan weekly bread, bukan monthly bread, bukan yearly bread. Tapi our daily bread. Datang sama Tuhan setiap hari. Tuhan akan mensuplai kepada saudara sebanyak yang saudara kehendaki. Amin. Jadi jangan lupa, sebanyak yang saudara kehendaki. Kabar baik, prinsip mana yang kedua? Mana berbicara tentang firman Kristus. Setiap kali saudara membaca Alkitab dan melihat Yesus di dalamnya, itulah mana. Terus mendengar, terus membaca, dan terus merenungkan firman Kristus. Semua yang saudara butuhkan dalam hidup ini ada di dalam
Mana ada di dalam firman Kristus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang namanya Yesus. Dia akan mensuplai semua kebutuhan saudara di tahun 2023 sebanyak yang saudara kehendaki dengan limpahnya. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya sepanjang tahun 2023. Amin. Betapa kami bersyukur kalau orang dunia memandang 2023 dengan pesimis. Mereka melihat ada begitu banyak kebutuhan, tetapi begitu sedikit suplai. Tetapi hari ini kami tahu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Pencipta langit dan bumi ada di dalam kami, menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup mensuplai semua yang kami butuhkan sepanjang tahun 2023 ini. Kesehatan, perlindungan, berkat sebanyak yang kami kehendaki. Kami percaya sepanjang tahun 2023 nanti kami aman, kami sehat, kami terpelihara sempurna, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. You're glorious, be lifted high. You paid in full, you made me yours. You're glorious, be lifted high. Your cross has redeemed me and made me worthy. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang ada di rumah, saudara yang memiliki elemen perjamuan kudus, saudara boleh siapkan elemennya. Dan kita akan sama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa makan tubuhmu, minum darahmu, dia punya hidup yang kekal. Dan Kau akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Dan kami yang menerima tubuhmu, kami yang menerima darahmu, kami akan memiliki hidup yang sama seperti yang Kau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua yang menyatu dengan tubuh dan darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini. Rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, yang ditombak, yang dihancurkan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang sehat, aku terima tubuh yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami. Yang sudah memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu. Satu kali
untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, warisan, orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Saudara masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan, naikkan setiap pergumulanmu sama Tuhan. Janji firman Tuhan, apabila saudara sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tinggal dalam saudara, saudara tinggal dalam Tuhan Yesus. Mintalah apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Dia sanggup memberkatimu, Dia sanggup mensuplai semua yang saudara butuhkan hari ini, sebanyak yang saudara kehendaki. Masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan. Saudara yang ada minyak urapan di rumah, saudara boleh ambil minyak saudara, dan kita akan sama-sama mendoakan dan memberkati minyaknya menjadi minyak urapan. Kami memberkati minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman-Mu. Markus 6 ayat 12, ayat 13. Setiap tetes, setiap oles minyak yang keluar dari botol ini adalah minyak urapan. Punya kuasa kesembuhan ilahi. Dioleskan pada orang sakit disembuhkan. Punya kuasa mengurapi, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Saudara boleh ambil minyak sedikit, oleskan di bagian kepala saudara. Amin. Dalam hitungan beberapa menit lagi, kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita akan masuk ke tahun yang baru, tahun 2023. Sekali lagi pesan saya, jangan memandang tahun 2023 dengan pesimis, tapi masuk tahun 2023 penuh rasa percaya diri dan penuh dengan optimis. Kenapa? Karena Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan ada di dalam saudara. Jangan melihat apa yang orang dunia katakan, supply yang sedikit, kebutuhan yang banyak. Tetapi biarlah sebelum masuk tahun 2023, mata kita selalu memandang kepada Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia akan memberkati saudara sepanjang tahun 2023. Kesehatan, kesembuhan, perlindungan, berkat yang berlimpah, sebanyak yang saudara kehendaki dengan limpahnya. Mari kita melihat Yesus, senantiasa memandang Yesus. God, I look to you. I want to be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do, and I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever almighty, I will love you, God.
Oh, hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Forever all our days. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Forever all our days. Hallelujah. Oh, sing hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Oh, you reign, Jesus. Sing hallelujah. Forever all my days. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Come on, we sing. Hallelujah. Our God reigns. Forever all my days. Haleluya. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Dalam beberapa detik lagi, kita akan masuk di tahun yang baru. Dan bersama-sama, kita akan siap-siap melihat semua kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Jangan pesimis, tetap yakin, percaya. Amin. Bahwa Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang tinggal dalam hidup saya dan saudara. Yes, yes. Sama-sama kita siap-siap hitung. Dalam hitungan ke-10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Tibakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Masuk tahun ini jangan pesimis, masuk dengan rasa percaya diri, penuh optimis, karena Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada di dalammu. Dia sanggup mensuplai semua yang saudara butuhkan, kesehatan, perlindungan, berkat. Dia akan supply sama saudara sepanjang tahun ini sebanyak yang saudara butuhkan dengan limpahnya. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami sudah melihat segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan sepanjang tahun 2022 yang lalu. Bagaimana Engkau menopang kami di atas sayap Raja Wali, membawa kami kepadamu. Kami sudah melihat dari semua yang baik yang Kau janjikan, semuanya sudah dipenuhi dalam setiap kehidupan kami. Kami melihat bagaimana Engkau menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami, menyatakan kasih karunia demi kasih karunia, kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu dalam seluruh area kehidupan kami. Dan kami percaya di tahun ini, tahun 2023, Engkau akan melakukannya lagi, bahkan lebih lagi. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu. Sebagaimana sebelum kami memasuki tahun 2023 di hari Natal yang lalu, kami diingatkan bahwa Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, yang paling Engkau kasihi, yaitu Yesus Kristus. Dan segala sesuatu yang kami butuhkan ada di dalam anak-Mu. Dan firman-Mu mengatakan pada mulanya anak-Mu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kami butuhkan ada di dalam anak-Mu, ada di dalam firman Kristus. Dan kami juga percaya Tuhan, sebagaimana Engkau yang mengatakan kepada Yosua, sebelum Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Engkau berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah yang Engkau mau katakan kepada kami memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Kristus. Renungkanlah firman Kristus itu siang dan malam. Dengan demikian sepanjang tahun 2023 ini, perjalanan kami akan berhasil dan kami memiliki keberhasilan yang baik. Good sukses, karena semua yang kami butuhkan ada di dalam firman Kristus. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini, di tahun 2023, apapun yang kami kerjakan, Engkau akan memberkati kami. Kemanapun kami melangkah, di kota kami diberkati, di ladang kami diberkati. Artinya di rumah kami diberkati, di tempat pekerjaan kami diberkati. Kemanapun kami melangkah, kami diberkati. Engkau akan memerintahkan berkat-berkat-Mu datang ke dalam lumbung-lumbung kami. Engkau senantiasa akan membawa kami sepanjang tahun ini. Kami tidak pernah turun, kami terus naik. Kami tidak jadi ekor, tapi kami jadi kepala. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun orang-orang dunia memandang tahun 2023 penuh dengan kecil hati, dengan pesimis, tetapi kami percaya dunia boleh gelap, tapi terang Tuhan akan terbit atas kami. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas kami. Kebaikan demi kebaikan-Mu akan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan Engkau akan memberkati. Kesehatan kami Engkau akan memberkati. Dan perlindungan senantiasa Engkau nyatakan dalam kemanapun kami melangkah. Tuhan, pasukan malaikat-Mu Engkau perintahkan yang tidak pernah terhitung banyaknya menjaga kami di segala jalan kami. Kami percaya sepanjang tahun ini kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara di tahun yang baru ini. Dia berikan
damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaannya yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah, hallelujah,
sing for Jesus.